Saiki kan wis padha ketemu kabeh. Peraturan kelasnya kamera on. Siap. Rega, kamerane uripne ga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Selamat malam kakak-kakak, terima kasih sudah hadir di ruang virtual ini. Setelah kita melalui proses luring kurang lebih 1 minggu, kita kembali lagi untuk memasuki sesi daring kembali. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Kak Rizky? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Kak. Baik. Oke. Baik, Kak Fasil. Oke. Mbak. Senang hari ini melihat kakak-kakak masih bersinergi untuk mengikuti sesi pada malam hari ini. Sekarang kita memasuki tatap maya yang ke-12 kakak-kakak, yaitu modul 2.6 tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kira-kira sudah dibaca belum Kak di modul DLMS modul 2.6-nya tentang asesmen otentik ini? Apa masih mau dibuka, dibaca-baca? Apa sudah dibaca? Sambil dibuka dulu sebentar. Oke, tidak apa-apa. Jadi asesmen otentik ini sama dengan penilaian kakak-kakak ya. Jadi dalam proses pembelajaran ada yang disebut dengan asesmen atau penilaian. Kesepakatan bersama yang pertama menyalakan kamera saat di ruang virtual, yang kedua mematikan mikrofon jika tidak sedang dalam instruksi atau berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi ini kesepakatan kita bersama saat di ruang virtual. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik penilaiannya. Yang ketiga, kakak-kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Jadi ada 3 tujuan dari sesi kita malam hari ini. Agenda kita malam hari ini yang pertama yaitu merefleksi atau mereview hasil belajar mandiri kakak-kakak di modul 2.6 ini. Jadi nanti di awal pertemuan kita merefleksi. Jadi sambil kakak melihat layar presentasi saya, kakak-kakak bisa sambil membaca modul DLMS. Terus agenda yang kedua kita diskusi kelompok, yang ketiga nanti presentasi kelompok, yang keempat kita refleksi dan pesan kunci dari modul 2.6 ini. Mari kita masuk ke agenda pertama yaitu refleksi hasil belajar mandiri kakak-kakak di dalam LMS. Jadi
sedikit merefleksi atau mereview hasil belajar mandiri kakak-kakak. Harusnya sebelum tatap maya ini kakak-kakak sudah membuka LMS modul 2.6. Di situ seperti biasa kakak-kakak ada pertanyaan yang harus dijawab di dalam LMS dan saling berkolaborasi di dalam LMS itu. Berkomentar dan berkolaborasi. Jadi untuk menguatkan review atau hasil belajar kakak-kakak di modul 2.6, di sini ada sebuah gambar. Kakak-kakak sudah mengerjakan gambar ini di dalam LMS? Sudah, Kak. Sudah ya? Belum, Kak. Belum. Baru 2 orang. Oke. Jadi menurut kakak dari gambar 1 dan gambar 2 yang menurut kakak-kakak penilaian atau asesmen otentik itu ditunjukkan di gambar 1 atau gambar 2 menurut kakak-kakak? Oke, dari Kak Wahyu, silakan Gambar Kak 2, Wahyu. Kak. Baik Kak, kalau menurut saya dari tes keterampilan gerak dribbling ini yang menurut saya yang zigzag ini yang menurut saya sebagai apa untuk tes otentiknya. Kalau yang berpasang-pasangan ini kelihatannya tidak menunjukkan tes yang otentik, yang individu maksudnya. Ini kan berpasang-pasangan kelompok, sedangkan yang tes keterampilan gerak yang dribbling tadi sifatnya individu. Itu menurut gambaran saya Pak ya. Mungkin teman-teman yang lain mungkin beda. Terima kasih Kak Wahyu. Monggo yang lain. Ada pendapat yang lain menurut kakak-kakak dari gambar 1 atau gambar 2 yang menggambarkan asesmen otentik dalam pembelajaran BCOK. Monggo Kak Fatoni. Menurut saya yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran BCOK adalah gambar B, di mana guru melakukan tes keterampilan gerak dengan bermain sepak bola. Itu Kak. Oke, terima kasih. Coba yang lain, ada yang ingin berpendapat? Monggo Kak Sugi. Dari saya Kak. Kak Sugi. Kalau saya menurut Kak saya Sugi. karena di yang gambar yang pertama itu menunjukkan tes keterampilan gerak, akan tetapi tidak ada penghalangnya, hanya cuma memakai kun. Tapi kalau yang gambar B itu kan ada penghalangnya Kak. Jadi penentu hasilnya di situ. Terima kasih. Oke, jadi menurut Kak Sugi sama dengan Kak Fatoni, gambar yang kedua. Ya. Satu lagi, saya pengen dengar, silahkan dari kakak-kakak siapa yang ingin berpendapat. Kak Arif, monggo Kak Arif, menurut Kak Arif, gambar 1 atau gambar yang kedua? Baik Kak, kalau menurut saya gambar yang kedua, kenapa? Itu karena tidak ada penghalang gerakannya secara langsung berhadapan dengan orang lain. Itu yang dinamakan otentik. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih Kak Arif. Jadi dari dua gambar tersebut ternyata yang paling tepat yang B Kak ya. Karena
asesmen otentik itu adalah penilaian yang menyeluruh, Kak. Jadi dari tujuannya ada, dari tekniknya ada, dari sumber belajarnya juga ada. Jadi semua dinamakan asesmen otentik itu semua elemennya ada di dalam penilaian tersebut. Yang nomor satu juga sebenarnya bisa dikategorikan asesmen, Kak. Tergantung dari tujuannya, Kak. Kalau tujuannya itu dia ke teknik, mungkin gambar satu masuk, Kak ya. Misalnya tujuan pembelajarannya kita emang mau ke dribbling. Jadi untuk di gambar satu itu mungkin bisa untuk asesmennya anak-anak melakukan dribbling melewati atau dribbling zigzag melewati kun. Jadi kalau yang gambar pertama ini dia spesifik ke tekniknya. Nah, kalau yang gambar kedua ini aktivitas sepak bolanya. Jadi di situ yang membedakannya. Jadi dalam melakukan asesmen itu ada tahapan-tahapannya. Nah, setelah ini nanti kita akan tahu tahapan-tahapan dalam melakukan asesmen yang benar seperti apa, nanti kita akan bahas setelah slide berikutnya. Jadi, saya ulangi lagi, asesmen otentik ini ditunjukkan di gambar yang kedua, karena di dalam gambar dua ini lebih kompleks. Bisa kita melihat tekniknya, kerjasamanya, ataupun bentuk aktivitasnya, ya, dibandingkan di gambar yang pertama. Di gambar kedua ini lebih kompleks dan lebih komplit atau otentik yang tadi dikatakan Kak Arif. Nah, ada pertanyaan lagi. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Menurut kakak-kakak, boleh ditulis di dalam menu chat. Bagaimana sih melibatkan peserta didik tersebut dalam proses asesmen tersebut? Jadi, bagaimana kakak-kakak melibatkan peserta didik dari gambar tersebut dalam proses menilainya, Kak? Seperti apa kalau kita lihat gambar tersebut? Silakan kakak-kakak ditulis di dalam menu chat. Bagaimana kakak-kakak melibatkan peserta didiknya dalam proses asesmen sesuai gambar tersebut? Bagaimana cara kakak-kakak menilainya atau proses asesmennya kalau dilihat dari gambar tersebut? Oke, dari Kak Wahyu membagi 2 kelompok sebagai menganalisis kelompok satunya sebagai
Yuk, yang lain bisa dikirim jawabannya. Satu kelompok sebagai menganalisis, kelompok satunya sebagai mempraktekkan asesmen tersebut. Bergantian maksudnya mempraktekkan yang akan dianalisis. Oke, jadi saling mengamati Kak ya. Jadi satu yang mempraktekkan, satu menganalisis atau menilai rekan sejawatnya. Oke, yang lain monggo. Oke, dari Kak Sugi, pembagian regu A dan regu B saling bergantian. Oke. Dari Kak Ahmad Fatoni, bermain sepak bola tidak hanya menguji keterampilan individu, tetapi juga keterampilan sosial seperti bekerja sama dalam tim, mengambil keputusan secara cepat, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam permainan. Ini mencerminkan situasi nyata di mana siswa perlu menggunakan keterampilan mereka di luar lingkungan ujian atau latihan yang terbatas. Dengan demikian, gambar B menunjukkan asesmen nanti karena mengintegrasikan keterampilan gerak dalam konteks yang lebih nyata. Dari Kak Rizky, pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut yaitu peserta didik tidak hanya menunjukkan keterampilan fisik, tetapi juga mengembangkan kemampuan non-fisik seperti kerjasama tim, sportivitas, dan pengambilan keputusan, sehingga peserta didik terlihat secara keseluruhan dalam proses asesmen. Dari Kak Aritama, dibagi menjadi 2 kelompok agar dapat mengamati satu sama lain. Oke, saya pengen dengar pendapat dari Kak Rizky ini. Kayaknya menarik ini. Monggo Kak Rizky. Ya, Kak. Jadi menurut saya untuk gambar yang B tadi itu pelibatan dalam proses asesmennya itu, jadi ini kan seperti sepak bola nyata itu. Jadi dibandingkan yang A tadi kan cuma dribbling aja. Jadi kalau gambar B ini kan sepak bola nyata, jadi udah mencakup dribbling, passing, terus menembak dan lain-lain. Pokoknya semua yang ada di sepak bola itu kan nyata gitu. Nah, jadi di sini untuk proses asesmennya nggak cuma keterampilan itu tadi, dribbling, passing, nggak cuma itu tadi. Nah, jadi juga mengembangkan kemampuan non fisiknya. Kemampuan non fisiknya, contohnya kerjasama tim, sportivitas, dan pengambilan keputusan. Nah, di sini untuk pengambilan keputusan ini maksudnya kapan dia waktunya dia ngiring bola, kapan waktunya dia mengoper, kapan waktunya dia syuting. Nah, itu kan biasanya harus sekilas cepat, delay beberapa detik aja udah hilang momen itu biasanya. Nah, itu dibutuhkan untuk asesmennya itu tadi, untuk sehingga peserta didik terlibat secara keseluruhan dalam proses asesmen. Nah, itu maksudnya keseluruhan. Jadi dari passingnya, timingnya itu tadi, pengambilan keputusan, kerja sama timnya, komunikasinya sama tim itu gimana, apa diem aja, apa sesekali, untuk sportivitasnya juga dinilai. Jadi nggak hanya keterampilan fisiknya saja, Kak. Jadi kemampuan non fisiknya juga, itu menurut saya, Kak. Terima kasih. Oke, kasih A+ 1 kali untuk Kak Rizky. Oke, jadi sangat kompleks banget dari Kak Rizky ini, memang betul Kak ya, dalam proses asesmen. Kalau kita lihat gambar yang saya tampilkan ini, jadi tidak hanya keterampilan saja ya Kak ya, mungkin kerjasama timnya juga di situ
berpengaruh, sportivitas. Monggo Kak Joto, kalau ada yang ingin disampaikan. Kayaknya Sepertinya udah cukup, Kak. Pencet itu, Kak. Iya. Salah pencet. Siap Kak Joto. Saya lanjutkan. Jadi sangat kompleks sekali apa yang dikatakan Kak Rizky ya. Ada ses keterampilannya, di situ dribblingnya, anak yang pakai kaos biru mendribling. Kalau di situ ada gambar gawang mungkin kita bisa melatih syutingnya, ya. Terus mungkin di situ kalau ada gambar yang lain itu bisa passingnya dengan teman satu timnya. Jadi di situ tidak hanya keterampilan juga yang dinilai tentang kerjasama timnya, sportivitasnya, terus dalam mengambil keputusannya, misalnya ini 1 lawan 1, dia mengambil keputusannya mau dioper atau mau dilewati lawannya, itu juga bisa dinilai atau di assessment ya Kak ya. Jadi itu kalau kita melibatkan peserta didik dalam proses assessment sesuai gambar yang di layar kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Ini sudah. Jadi kakak-kakak sudah merancang, jadi bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Jadi sudah kakak-kakak jawab di kolom chat kakak-kakak masing-masing. Nah, ini adalah langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Jadi kakak-kakak bisa melihat dan dibaca langkah-langkahnya, karena setelah ini nanti kakak-kakak akan bekerja kelompok membuat asesmen otentik. Nah, contohnya nanti kakak-kakak bisa dibuka modulnya 2.6 di halaman 38. Nah, itu nanti ada sebagai contoh untuk diskusi. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang langkah-langkah mendesain assessment otentik. Yang pertama yang harus kakak-kakak ketahui yaitu tentang mengidentifikasi tujuan pembelajarannya. Jadi yang paling utama yang harus kakak-kakak lakukan adalah membuat tujuan pembelajarannya. Jadi sebelum kita membuat asesmen, kita buat tujuan pembelajarannya apa dulu? Tujuan yang akan kita nilai apa? Jadi kita identifikasi di sini. Jadi tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur oleh kakak-kakak. Jadi misalnya dalam ini sebagai contoh, kakak-kakak ingin tujuan pembelajarannya yaitu menilai teknik dasar dalam permainan sepak bola. Kira-kira kalau teknik dasar dalam permainan sepak bola ada berapa Kak yang bisa kita nilai? Teknik dasarnya. Ada berapa Kak Angga? Teknik dasar sepak bola. Ini yang pemain-pemain sepak bola ini. Menendang, mengumpan, dan mengontrol bola. Menendang berarti passing nggak ya? Shooting. Jadi Passing. ada shooting, ada passing,
ada dribbling, dan Ada heading. rolling. Ya, Kontrol Kak, kontrol. Tahan bola. ya. Jadi ada 4 Kak lah ya teknik dasar dalam permainan sepak bola ini yang Ada 5. kita bisa identifikasi untuk tujuan pembelajaran yang akan kita nilai. Nah, setelah kita sudah mengidentifikasi, kita buat kriterianya, Kak. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tadi. Misalnya, kita tadi tujuan pembelajarannya mau menilai teknik dasar permainan sepak bola. Nah, kriterianya kita tentukan. Misalnya yang pertama, dribbling menggunakan kakian bagian dalam. Nah, kakinya harus seperti ini. Nah, itu termasuk kriteria. Nah, jadi setelah identifikasi baru menetapkan kriteria tujuan pembelajarannya. Jadi tentukan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Monggo Kak Wahyu, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Untuk kriteria itu kalau diganti skor itu sama tidak Kak Fasil? Umpamanya rentang nilai antara 5 sampai 10. Ya bisa Kak, itu kriteria. Ya, itu namanya kriteria. Jadi kita kriterianya bisa menggunakan rubrik atau kita menggunakan indikator penilai, misalnya nilai antara 70 sampai 80 itu termasuk kriterianya, Kak. Bisa dipakai itu. Terus yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentiknya. Jadi aktivitasnya apa yang harus dilakukan oleh peserta didik kita. Itu. Jadi setelah identifikasi, terus tetapkan kriterianya, setelah itu pilih aktivitasnya. Aktivitasnya yang akan kita nilai. Yuk. Terus yang keempat, rancangan rubrik penilaiannya. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Ini yang dikatakan Kak Wahyu tadi. Jadi rancangan rubrik penilaiannya mau seperti apa. Nah, itu kakak-kakak bisa melihat di modul contoh-contohnya rubrik penilaiannya. Terus yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Jadi tidak hanya keterampilannya saja kakak-kakak, di situ harus terintegrasi antara keterampilan dan pengetahuan. Pastikan asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisiknya, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Jadi saling berintegrasi antara keterampilan dan pengetahuan. Dan yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Jadi desain asesmen ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam menyelesaikan tugas tersebut. Terus lakukan uji coba. Melakukan uji coba resmi. Terus yang ke-8, dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Yang ke-9, revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi dengan asesmen efektivitas di masa depan. Dan yang terakhir, refleksi. Jadi ini
langkah-langkah dalam pembuatan asesmen otentik. Jadi ada 10 kayak, jadi dari tujuan, terus kriteria, terus aktivitasnya apa, terus rubriknya apa yang akan kakak-kakak gunakan, terus materinya harus keterampilan dan di situ ada pengetahuannya. Yang keenam, memberi kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Yang ketujuh, lakukan uji coba. Yang kedelapan, ada umpan balik. Yang kesembilan, ada revisi, perbaikan, dan peningkatan. Yang ke-10 yaitu refleksi. Itulah tahapan dalam membuat asesmen otentik. Jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang lihat modul di halaman 34 sampai 40 dalam pembuatan asesmen otentik. Nah, ini salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat dalam LMS. Jadi kakak-kakak bisa buka di situ di halaman 38 sampai 40 bentuk-bentuk asesmennya. Nah, di situ fiturnya kakak-kakak bisa dilihat saat. Nah, sekarang kita agenda kedua yaitu diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini, bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Nah, nanti kakak-kakak bisa baca di dalam modul kakak masing-masing. Nah, ini tugas kakak-kakak membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Jadi nanti materinya sepak bola kakak-kakak. Tentukan tujuan dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubriknya. Jenjang pendidikan bebas, mau SD, SMP, ataupun SMA. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok C membuat rubrik observasi guru. Jadi nanti saya bagi 3 kelompok di dalam bracket room. Jadi yang pertama penilaian diri siswa. Kakak-kakak bisa lihat contohnya di dalam modul. Contohnya seperti apa rubriknya. Yang kelompok B rubrik penilaian oleh teman. Dan yang ketiga rubrik observasi guru. Bebas kakak-kakak membuatnya bisa berbentuk Word maupun PPT. Atau lain selama nanti bisa dipresentasikan. Sebelum saya bagi kelompok, ada yang ditanyakan kakak-kakak? Kalau tidak ada, saya langsung bagi kelompoknya, nanti kakak-kakak berdiskusi di dalam ruang
Berkat room. Ini temanya sama ya Pak ya, Rosil. Sepak bola semua. Aduh. Temanya sama. Ya, Sepak bola sama ya. semua, tapi bentuk rubrik penilaiannya yang kelompok A itu diri sendiri, yang kedua penilaian oleh teman, yang ketiga observasi guru. Yang membedakan cuma itu enggak, kalau materinya sama. Sepak bola semua. Ya. Halo, halo, halo. Kok serius tenan jane? Sabar, sabar. Sinyalnya error. Wah, Kak Irfan senyum senang omah iki. Saniki sampun nyanding, Pak. Aman dadine. Apa maneh Rizky? Rizky Kelingan Sutimi gue. Ini sing belum ada ini malah Warji malah. Warjiono ketok itu sore. Warji ra kena. Sinyal ini tadi. Izin kenduran bocah.
Sambi Pak, halo. Pak Joto sambil ngopi, Pak. Emang boleh sama ngopi? Bang Gowo. Anu, kabel data. Weh, Kak Arif lu mangan opo kuwi kira kelingan tini. Gawat ini orang gawe kabel data. Coba apa ini? Jam 09.00 U17 jam 09.00. Atau gawe rubrik kok. Fotone Kak Joko jan ganteng tenan. Cek cek cek. Halo Kak.
Suaranya nggak ada loh, Pak. Kak Wahyu ngecek bola kan men Kak Wahyu. Rawani Dewi. Kuwi kancane arep ngejak gaple. Ya sing ra entuk grup mau penak no jadi pengawas malah. Wes masuk grup wes. Oh. Aku marah-marah melebu megor cah telu meneh. Sapa wae iki? Aku Aritama karo Winda. Telu Cocok. cocok gak bisa nyekel laptop kabeh. Jos. Iya. Oke, kakak-kakak, sudah selesai untuk diskusinya. Kak Sugi, aman? Aman Kak kayaknya Kak. Oke. Siap Kak. Hasil. Oke, silakan kelompok 1 untuk bersiap-siap. Dari kelompok 1, saya sebagai moderator, yang presentasi adalah Kak Irfan, terus yang menjelaskan Pak Gianto sama Bu Dwi Damayanti. Bisa dimulai Kak? Jangan Kak, sampean Kak. Belajar ngomong Pak Gianto. Aku ngomong terus sampean. Bisa dimulai Kak Fasil? Monggo Nanti Kak, Pak Wahyu bisa yang dimulai. menjelaskan. Irfan siap ya Kak? Siap Pak Wahyu nanti yang menjelaskan Pak. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 mempresentasikan tentang penilaian diri dalam olahraga sepak bola. Silakan Kak Irfan Agung untuk presentasikan hasil diskusi kelompok tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya untuk mempresentasikan. Jadi inilah hasil dari kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1 tentang rubrik penilaian diri dalam permainan sepak bola. Jadi inilah hasil dari rubrik yang barusan kami buat. Yang pertama yaitu tentang posisi dan sikap awal. Terus ini rubriknya posisi, yang kedua posisi pelaksanaan gerak, yang ketiga posisi dan sikap akhir. Terus pedoman pencokorannya perolehan skor maksimal dikali 100%. Terus pencokorannya sikap awalan melakukan gerakan yaitu memiliki skor 4 jika pandangan mata atau sasaran yang dituju. Intinya dalam gerak melakukan atau aktivitasnya itu sesuai dengan yang kita kasih di dalam rubrik penilaian skor. Jika sesuai,
maka poin tingginya bisa kita dengan 4 poin tertinggi. Terus untuk selanjutnya mungkin Pak Wahyu bisa membantu. Jadi di sini untuk perolehan nilai untuk putra bisa dikatakan sangat baik apabila sudah melakukan 17 kali. Sedangkan untuk putri bisa dibilang sangat baik apabila sudah melakukan kurang lebih 13 kali. Sudah Kak Irfan. Mungkin Pak Wahyu bisa menambahkan. Oh ya, terima kasih. Dalam penskoran tadi, skor maksimum itu dikalikan 100 ya. Jawabannya ya dan tidak. Kalau ya skornya 1, kalau tidak skornya 0. Jadi yang dihitung jumlah skornya dari atas posisi awal kaki sampai posisi akhir, sikap akhir. Itu nanti jumlahkan dikalikan 100, itu skor akhirnya. Dalam penilaian diri tersebut. Bila ada kelompok lain yang ingin menanggapi, saya persilakan. Silakan dari kelompok 2 atau 3 kalau ingin memberikan tanggapan. Mungkin dari saya ini Kak Wahyu. Di situ untuk rubrik penilaian diri, rubriknya ya dan tidak Kak ya. Jadi kalau saya baca sekilas pedoman dengan rubriknya ini agaknya berbeda Kak. Karena kalau di situ ya skornya 1, sedangkan di pedoman itu tadi skor maksimalnya 4 Kak. Jadi kalau emang mau dibuat 4 di skor ya di situ ditambah kolom lagi, nah di situ baru ditambah penskoran. Cuma tambahan aja sih. Nah di situ kan skor sikap awalan gerakan maksimal 4. Jika semua peserta didiknya anak tersebut bisa melakukan itu. Kalau ya, enggak Pak, pedomannya diganti dengan dicentang aja Kak. Jadi kalau dia bisa berarti ianya dicentang, kalau dia tidak bisa nah yang di kolom tidaknya itu centang. Nah nanti skor maksimalnya centangnya itu dihitung berapa dikali 100 sama saja sih Kak. Itu untuk tambahan aja. Oke, siap Kak Wasim. Terima kasih. Ini mungkin dari Kak Irfan tadi membentuk skornya kan A, B, C, D. Itu dianggap skor 1 sampai 4 Kak. Mungkin pengertian dari Kak Fasil itu nyamping. Ini yang sikap 1 itu skornya maksimal 4. A, B, C, D. 4 itu kalau oke. Sikap berat itu skornya maksimal 4 juga. A, B, C, D. 4 itu karena ada kaki, badan, lengan, dan pandangan mata Kak ya. Jadi uraian geraknya kalau kakinya itu hanya itu 1, nanti berarti kolom pertama A itu skor maksimal 4. Oke, bisa masuk. Maksimal 4. Skor 2 maksimal 4. Jadi skor 3. mungkin kolomnya Kak yang ditambah atau
ditambahin lagi di kolomnya itu. Nah, di antara 1 dan 2 di situ dikasih kolom skor langsung maksimal saja antara 1 dan 2 itu. Nah, jadi langsung kelihatan, oh di posisi sikap dan posisi sikap awal dia sudah ketahuan skor maksimalnya berapa. Nanti tinggal dijumlahkan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, kasih A+, 3 kali untuk kelompok 1. Oke, dilanjut kelompok 2, silahkan ditutup Kak Wahyu. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kekurangannya, saya dari mewakili kelompok 1. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yang pertama saya sendiri Ahmad Fatoni, yang kedua Kak Arif, yang ketiga Kak Angga, yang keempat Kak Joto, yang kelima Kak Res. Akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu penilaian otentik antar teman yang akan disampaikan oleh Kak Arif. Pada Kak Arif, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang asesmen. Nah, asesmen hari ini dari kelompok 2 yaitu tentang penilaian otentik antar teman atau per assessment. Kak Angga, mana ininya Kak Angga? Langsung nggak? Ya, langsung. Langsung ke tujuannya. Tujuan pembelajarannya siswa mampu melakukan teknik dasar sepak bola seperti dribbling, passing, shooting dalam permainan sepak bola yang dimodifikasi 5 melawan 5 dengan mengedepankan nilai kerjasama tim dan sportivitas dalam pertandingan. Bentuk aktivitasnya dalam penilaian asesmen antar teman ini itu melibatkan siswa untuk menilai temannya sendiri atau teman sekelasnya. Gambarnya bisa dinaikkan ke Angga. Nah, contoh, ini ada sebuah gambar permainan sepak bola. Anggap saja kita sedang mengamati teman kita melakukan permainan sepak bola. Di situ ada anak yang sedang menghindar atau melakukan dribbling melewati lawannya yang memakai baju warna kaos kuning dan hitam. Dan rubriknya yang kami buat dari kelompok kami bisa ditunjukkan ke Angga rubriknya. Nah, kriterianya seperti ini. Yang pertama ada dribblingnya, ada passingnya, ada shootingnya, dan yang penilaiannya itu, yang terakhir nih masih ada kerjasama tim. Nah, untuk penilaiannya itu dari sangat baik, kemudian baik, cukup, dan perlu ditingkatkan. Ini dicontohkan satu, saya contohkan dribbling. Kontrol bolanya sangat baik.
cepat dan akurat. Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh peningkatannya. Nah, yang paling bawah jangan lupa setelah kita membuatkan rubrik penilaian antar teman ini atau per assessment ini, kita siswa disuruh memberikan saran perbaikan penilaiannya kawan itu ke siswa kepada temannya. Jadi jangan hanya nilai tapi tidak memberikan saran perbaikan atau refleksinya di situ. Ini tadi kayaknya kurang sedikit karena waktunya juga mepet. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari rubrik ini teman-teman semua, kakak-kakak semua bisa dipahami. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Monggo Pak moderatornya. Terima kasih Kak Arif. Kalau ada tanggapan dari teman-teman kelompok lain, silakan. Atau langsung dari Kak Pasil sendiri, monggo. Untuk memberikan masukan tentang rubrik per assessment. Oke, silakan Kak Wahyu. Terima kasih Pak Ahmad Fatoni. Dari presentasi tadi saya melihat sangat baik. Cuman yang tidak saya mengerti adalah ini dalam penilaian teman ya Pak ya? Iya Kak. Ini penilaian. Nah, rubrik assessment penilaian teman ini ditulis baik, sangat baik dan cukup baik itu blankonya itu emang seperti itu, udah ada keterangannya. Terus apa yang checklistnya di pinggir atau dilingkari ini Kak nanti dalam pengisian nanti? Oh, jadi begini Kak Wahyu, kalau menurut kami itu. Oke, terima kasih Kak Wahyu, saya jawab. Jadi ini rubriknya, rubrik asesmennya, tapi nanti untuk penilaian sejatinya itu kita buatkan rubrik yang ada, bukan seperti ini. Jadi nanti contoh nih, peserta didik 1 melakukan si A ini melakukan dribbling, oh dribblingnya sangat baik, berarti mendapat nilai 4. Sangat baik itu dari mana? Kontrol bolanya sangat baik, cepat dan akurat, berarti siswa A ini mendapatkan poin 4. Jadi rubriknya nanti dibuatkan sendiri, ini masih kriterianya. Ini rubriknya tadi terlambat ya. Mohon maaf untuk menambahkan Kak Tony, mungkin yang dipertanyakan untuk Kak Wahyu ini adalah tentang kolom untuk penilaiannya. Jadi ini tadi memang sedikit kekurangan kolom. Jadi memang untuk di kolom penilaian dicentang atau dikasih nilai itu belum kami kasih Kak, karena mungkin keterbatasan waktu itu tadi Kak. Terima kasih Kak Tony. Jadi memang ini kriterianya tapi kolomnya belum dibuat gitu Pak. Ya, maksudnya untuk kolom penilaiannya tadi belum sempat dibikin karena mungkin keterbatasan waktu. Jadi Kak Wahyu, ini yang tampil di sini ada kriterianya. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Sama-sama Kak. Baik, terima kasih untuk yang lain. Tutup dulu Kak Pasil ya, apa ada yang ditambahkan? Oke, saya tambahkan dikit Kak, menanggapi hasil dari kelompok 2 ini sudah bagus, ada tujuan pembelajarannya, ada identifikasi tujuan pembelajarannya, kriterianya. Jadi di situ aktivitasnya di situ ditambahkan ada ya. Di situ dribbling dan passing, terus ada kerjasamanya juga tadi Kak ya di kriterianya. Coba Kak bawain. Ada Kak di kriteria asesmen. Bawain lagi Kak Angga. Nah, jadi di sini tidak hanya apa yang saya
sampaikan tadi tidak hanya keterampilan saja Kak ya. Di sini dimasukkan kerja sama timnya, sportivitasnya juga dinilai. Jadi untuk asesmen otentik ini menyeluruh. Jadi ini sudah sangat bagus, ada keterampilan dribbling, sorting, dan lain sebagainya, ditambah dengan penilaian kerjasama tim dan sportivitas. Jadi di sini kriterianya Kak. Jadi kalau dia menunjukkan sikap sportivitas yang bagus atau selalu, berarti dia nilainya sangat baik. Jadi mungkin betul apa yang ditanyakan oleh Pak Wahyu, mungkin nanti bisa ditambahkan dalam bentuk rubrik penilaiannya, bisa berbentuk skor ataupun berbentuk nilai. Misalnya rentang sangat baik itu nilainya 85 sampai 100 atau bisa menggunakan skor, kalau sangat baik skornya 4 dan lain sebagainya. Itu bisa nanti dicantumkan di pedoman penilaiannya. Gitu Kak ya. Siap Kak. Oke, Siap, siap. kasih A+ 3 kali untuk kelompok 2. Silahkan bisa ditutup Pak Tony. Oke, terima kasih untuk kakak semua. Kami dari kelompok 2 mengakhiri. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup kelompok 2. Sudah Kak. Oke, ayat nomor 3 silakan untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan untuk materinya akan disampaikan Kak Rizky. Silakan Kak Rizky. Oke, terima kasih untuk kami kelompok 3 ini presentasi tentang rubrik observasi guru. Nah, jadi di sini untuk guru langsung aja untuk yang pertama, kriteria yang pertama ini tentang dribbling. Dribbling yaitu menggiring bola, dengan deskripsinya menggiring bola dengan kontrol yang baik dan kecepatan dalam berbagai situasi. Di sini situasinya contohnya 1 lawan 1 dengan musuh atau lawan, atau di ruang terbuka. Untuk skornya 1 untuk kontrol bola yang sangat kurang. Jadi mungkin maksudnya yang saya maksud ini untuk kontrol bola yang sangat kurang ini, bolanya tuh terlalu jauh dari kaki ketika dribbling. Untuk skor 2 cukup kontrolnya namun lambat aliran bolanya. Untuk skor 3 cukup baik tapi masih kurang konsisten. Untuk skor 4 kontrolnya baik, cepat dan stabil atau konsisten. Untuk yang kedua yaitu passing dan receiving atau mengoper dan menerima bola. Deskripsinya mengoper dan menerima bola dengan akurasi dan waktu yang tepat, baik saat menyerang maupun bertahan. Di sini untuk skor 1 yaitu sering salah oper. Untuk skor 2 sering akurat tetapi lambat. Lambat maksudnya ini untuk pengambilan keputusannya ini lambat. Untuk skor nomor 3 operannya cukup tepat dan cepat. Untuk skor nomor 4, operan dan penerimaan bola atau kontrol bola sangat baik dan akurat. Untuk yang ketiga, shooting atau tendangan ke arah gawang, yaitu deskripsinya melakukan tendangan ke arah gawang dengan teknik yang baik
dan akurasi yang tinggi dalam situasi menyerang. Skor 1 untuk tidak tepat sasaran, skor 2 untuk tepat sasaran tetapi kurang bertenaga. Untuk skor 3 cukup akurat dan kuat. Skor 4 yaitu sangat tepat, kuat, dan strategis. Strategis ini maksudnya bisa mengarahkan bola dengan tepat yang kosong, yang sulit dijangkau oleh kiper lawan. Untuk yang keempat, pengambilan keputusan. Deskripsinya di sini membuat keputusan yang cepat dan tepat, misalnya kapan harus mengoper, menendang bola ke arah gawang atau shooting, atau menggiring bola sesuai dengan kondisi permainan. Untuk skor 1 yaitu sering ragu dan lambat. Untuk skor 2 keputusannya cukup tepat tetapi lambat. Untuk skor 3 cukup tepat dan cepat. Untuk skor 4 yaitu keputusan cepat, tepat, dan strategis. Lanjut ke nomor 5 tentang kerjasama tim. Di sini deskripsinya berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan satu tim selama permainan, termasuk memberikan dukungan dan strategi dalam tim. Untuk skor 1 yaitu tidak terlibat sama sekali dalam tim. Untuk skor 2 kurang terlibat dan sering pasif, mungkin sekali 2 kali cukup. Jadi sering pasifnya daripada aktifnya. Untuk skor 3 cukup aktif dalam komunikasi dan peran. Untuk skor 4 sangat aktif, berperan penting dalam tim. Ke nomor 6 sportivitas, yaitu menunjukkan sikap deskripsinya, menunjukkan sikap fair play, menghormati keputusan wasit, dan menghargai lawan dalam setiap situasi selama pertandingan. Untuk skor 1 yaitu tidak sportif sama sekali selama pertandingan. Untuk skor 2 sportif sesekali. Skor 3 cukup sportif. Skor 4 sangat sportif, selalu menghormati dan keputusan wasit. Untuk nomor 7 yaitu posisi dan taktik. Untuk deskripsinya memahami peran posisi dalam tim. Contohnya misalnya seperti back, gelandang, atau penyerang. Dan mampu menerapkan taktik tim selama permainan. Untuk skor 1 tidak paham posisi. Jadi sering keliaran malah daripada jaga posisinya. Untuk skor 2 kadang salah posisi. Skor 3 memahami posisi tetapi kadang kurang tepat. Skor 4 sangat paham posisi dan taktik. Daya tahan dan kebugaran. Untuk menunjukkan daya tahan fisik yang baik selama permainan. Tidak cepat lelah dan mengikuti ritme permainan dengan intensitas tinggi. Skor 1 yaitu pemain cepat lelah dan melambat intensitasnya. Untuk skor 2 cukup baik tetapi sering melambat. Skor 3 tahan cukup lama dan ritmenya stabil. Skor 4 sangat baik, tidak ada tanda kelelahan dan ritme tetap tinggi. Untuk instruksi pengisiannya yaitu skor 1 sangat kurang, perlu banyak perbaikan. Untuk skor 2 cukup, masih perlu banyak perbaikan. Skor 3 baik, hanya perlu sedikit perbaikan. Skor 4 sangat baik, keterampilannya sudah sangat memadai. Untuk total skornya di sini nanti dihitung dari 32. Kemudian kita dapat di sini kesimpulannya untuk keterangan skornya kisaran 28 sampai 32 itu sangat baik, 20 sampai 27 itu baik, 12 sampai 19 itu cukup, kurang dari 12 itu perlu perbaikan. Untuk catatan tambahannya untuk pengamatan ini jadi guru harus mengisi rubrik ini selama atau segera setelah permainan. Jadi anak-anak itu bermain, nah kita itu sambil ngisi rubrik ini tadi. Jadi biar nggak lupa gitu. Jadi harus secepatnya lah. Bisa biar
dapat hasil yang lebih akurat. Yang kedua, umpan balik personalnya. Setelah penilaian, siswa diberikan umpan balik mengenai area yang perlu diperbaiki dan strategi pengembangan keterampilan mereka. Cukup, Kak Aritama? Baik, mungkin ada yang menambahkan yang lain, kakak-kakak. Monggo Kak Fatoni. Oke, kalau melihat yang disampaikan oleh kelompok 3 ini sudah sangat-sangat bagus menurut saya. Jadi untuk kriterianya itu sudah bisa menjadi gambaran kita dalam guru untuk menilai peserta didik. Ini kriterianya, tetapi untuk kolom rubriknya belum dibuatkan ya Kak Rizky ya. Jadi ini kan baru kriterianya. Jadi memang kalau lebih bagus dibuatkan kolom rubriknya, jadi kita sebagai guru itu istilahnya begitu mengamati permainan sepak bola dari peserta didik, kita pegang rubriknya di sini, oh si A untuk kita driblingnya dapatkan skor sekian, si B untuk driblingnya main bagus dapat skor sekian. Jadi menurut saya ini sudah sangat-sangat baik, sudah secara spesifik untuk penilaiannya. Tinggal menambahkan kolom rubriknya itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Fatoni. Oke, ada yang lain? Kalau tidak, saya menambahkan sedikit. Betul apa yang dikatakan Kak Fatoni, ya mungkin di sini kita masih tahap kriteria semua Kak ya, dari kelompok 1, 2, 3. Tetapi saya yakin kakak-kakak bisa membuat kolom rubriknya yang mempermudah kakak-kakak dalam menilai peserta didiknya. Apalagi kelompok 3 ini sudah sangat bagus sekali sebagai penilaian observasi guru. Di situ sudah ada deskripsinya, kriterianya. Kita sebagai guru tinggal melihat aja peserta didik kita melakukan permainan sepak bola. Misalnya si A, dia kriterianya skor 3. Ya, kita tinggal contreng saja. Mungkin kalau dilihat dari panduannya tadi, skor maksimal 32. Kalau dilihat dari kolomnya berarti setiap kolomnya itu skornya 1. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. Jadi itu tambahan dari saya. Kasih A+ untuk kelompok 3. Oke, silahkan ditutup presentasinya dari kelompok 3. Oke, baik. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sudah sangat bagus hasil presentasi kakak-kakak dari penilaian diri sendiri, penilaian teman sejawat, begitu juga yang terakhir tentang asesmen otentik yang berkaitan dengan observasi guru. Di situ kakak-kakak sudah membuatkan kriteria maupun rubriknya yang sudah sangat bagus. Dan deskripsinya di situ sudah kakak-kakak tuangkan sehingga mempermudah kita sebagai pendidik untuk menilai peserta didik kita. Oke, selanjutnya
kita merefleksi dan pesan kunci. Oke, saya pengen dengar 2 refleksi dari kakak-kakak. Silahkan perwakilan saja, monggo siapa refleksi hal yang baru yang kakak-kakak dapatkan dari pembelajaran asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK ini. Monggo diwakilkan siapa atau saya yang menunjuk. Tunjuk aja boleh, Kak. Oke, kayaknya Kak Joto ini. Monggo Kak Joto, refleksinya apa ya, hal baru yang Kak Joto dapatkan dari asesmen otentik ini tadi? Ayo Kak Joto, semangat. Oke, terima kasih Kak Fasil. Untuk refleksi hari ini yang saya dapatkan setelah mempelajari tentang rubrik penilaian, yang pertama penilaian diri sendiri, yang kedua penilaian antar teman, dan yang ketiga penilaian guru. Jadi kata kuncinya kita tahu bahwa pengalaman bermaknanya kita dapat mengetahui bahwa penilaian itu tidak hanya dilakukan oleh guru, jadi bisa dilakukan oleh antar teman dan diri sendiri. Cukup Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Joto. Satu lagi, monggo, siapa diwakilkan? Oke, Kak Fatoni, silahkan. Terima kasih Kak. Jadi untuk penilaian otentik ini yang saya dapatkan pada pembelajaran hari ini, yang pertama dalam melakukan penilaian otentik ini kita tidak hanya memerlukan atau melihat keterampilan mereka semata, keterampilan peserta didik semata, akan tetapi kita harus melihat kerjasama tim, ya, kerjasama tim di dalam permainan itu, kekompakan itu juga sangat diperlukan. Yang selanjutnya pesan kuncinya kita sebagai guru PJOK harus mampu membuat rubrik penilaian dengan kriteria-kriteria yang sudah disampaikan dari 3 penilaian tadi. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk membuat rubrik penilaian dengan kriteria-kriteria yang sudah ada tadi, dan itu bisa dipastikan penilaian-penilaian tersebut itu bisa menilai keseluruhan keterampilan peserta didik itu bisa dengan lebih baik. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Joto dan Kak Fatoni. Saya garis bawahi dari refleksi kakak-kakak, memang betul kita sebagai guru PJOK harus dan wajib melakukan penilaian atau asesmen ini untuk mengetahui atau mengevaluasi hasil proses pembelajaran kita untuk mengetahui peserta didik kita mencapai tidak dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, penilaian-penilaian itu bisa kita tidak hanya dari guru, apa yang disampaikan Kak Joto tadi, bisa dari diri sendiri oleh peserta didik tersebut, atau dinilai oleh teman sejawatnya, ataupun dinilai oleh atau diobservasi langsung oleh gurunya. Oke, terima kasih kakak-kakak atas refleksi dan pesan kuncinya. Kita lanjut. Ini sudah diceritakan. Jadi pesan kuncinya, asesmen itu membantu pembelajaran anak. Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Fatoni dan pelibatan murid dalam asesmen
Itu yang disampaikan Kak Joto tadi. Jadi murid itu dilibatkan, apakah diri sendirinya atau dalam teman sejawat untuk melibatkan murid dalam penilaian. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Dan yang ketiga, kakak-kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Oke, terima kasih. Demikian presentasi atau tatap maya kita pada malam hari ini. Jadi saya simpulkan untuk pembelajaran modul 2.6 ini tentang asesmen otentik. Seperti kata kunci tadi, kita harus melibatkan peserta didik dalam melakukan penilaian atau asesmen dan melibatkan murid dalam melakukan asesmen otentik PJOK. Oke, demikian kakak-kakak pembelajaran tatap maya yang ke-12 ini tentang modul 2.6 tentang asesmen otentik. Saya cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan tentang materi asesmen otentik ini? Insya Allah cukup, Pak. Cukup? Oke, kalau cukup, mungkin saya cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan hidupkan kameranya, kita foto bersama. Ayo kakak-kakak, kameranya. Monggo kakak-kakak kameranya dihidupkan. 1, 2, 3. Kak Sugi, Kak Angga.